Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Filipi saudara, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mampu menanggung segala perkara di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, yang namanya hidup, kita akan selalu berhadapan dengan suka dan duka, susah dan senang, sehat dan sakit, kecukupan dan kekurangan, dan sebagainya dan sebagainya. Kedua sisi itu akan selalu kita hadapi silih berganti di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya saudara, setiap orang harus mempersiapkan dirinya untuk mampu menanggung segala perkara itu, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ada terlalu banyak orang yang hanya sanggup dan mempersiapkan diri untuk menghadapi satu sisi, yaitu sehat, kecukupan, senang, dan sebagainya, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang sulit. Padahal untuk kita berproses, untuk kita menjadi dewasa, untuk kita menjadi matang, kita harus siap menghadapi segala situasi. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar dan merenung bersama, supaya saya dan saudara kita mampu menghadapi segala situasi di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membaca teks firman Tuhan ini saudara, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis, sehingga saudara benar-benar dapat memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat mulai ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Puji Tuhan saudara. Konteks dari teks firman Tuhan ini adalah di mana Paulus berterima kasih kepada jemaat Filipi, di mana mereka mengirimkan berkat bagi dia. Dan ucapan syukur itu, ucapan terima kasih Paulus itu bukan atas pemberian itu, bukan atas berkat yang dia terima itu, tetapi ucapan syukurnya adalah karena mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sedangkan Paulus sendiri, Paulus menegaskan bahwa dia siap untuk menghadapi segala situasi. Dia siap menghadapi segala keadaan. Jadi dia ingin supaya umat-umat Tuhan atau jemaat Filipi pada waktu itu, dalam mereka memberi itu didasari oleh karena mereka mengasihi Tuhan, oleh karena mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sedangkan Paulus sendiri, dia tegaskan saudara, bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus. Dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, kelimpahan maupun kekurangan. Artinya Paulus menegaskan di sini bahwa bagi dia biasa mengalami kekurangan. Dia juga pernah mengalami kelimpahan. Dan segala perkara itu tidak menjadi rahasia bagi dia. Artinya Paulus tidak heran kalau dia mengalami kekurangan, misalnya Tuhan izinkan dia mengalami kekurangan. Paulus tidak heran jika Tuhan memberkati dia dengan kelimpahan. Paulus juga tidak heran. Bagi Paulus itu bukan sesuatu yang aneh ketika dia misalnya mengalami kekurangan. Kenapa Tuhan? Kalau aku melayani Tuhan kok bisa kekurangan? Bagi Paulus itu biasa. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana dia menghadapinya. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita saudara. Keadaan sulit, keadaan senang, susah senang, itu hal yang lumrah, yang selalu kita akan hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi bagaimana supaya kita kuat, bagaimana supaya kita sanggup menjalaninya, itu yang penting. Karena masalahnya bukan susah atau senang. Adakah orang yang meninggalkan Tuhan ketika dia susah? Ada. Saya pernah mengalami saudara, satu kali ada orang yang baru datang ke gereja, dia sakit, dan kemudian dia minta didoakan. Lalu kami sering berdoa, tetapi dia belum mengalami kesembuhan sekian waktu. Dan kemudian akhirnya dia bilang kepada orang yang sering menjemput dia, karena dia sakit lumpuh saudara, ada jemaat yang sukarelawan menjemput dia pakai mobilnya. Dia berkata kepada jemaat yang menjemput dia ini, tidak usah lagi aku dijemput, karena aku tidak mengalami mujizat. Untuk apa aku datang ke gereja? Jadi dia tidak siap saudara. Dia tidak sabar untuk mengalami mujizat Tuhan. Adakah orang-orang lain yang disembuhkan? Begitu banyak orang lain juga yang mengalami mujizat. Satu kali seorang ibu yang sudah sangat parah, dokter-dokter berkata bahwa dia pasti akan lewat, artinya hanya menunggu waktu, menunggu hari. Tetapi sampai hari ini dia sehat. Ketika dia undang kami beribadah ke rumahnya, saudara, saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu melihat dia beribadah lagi di gereja. Dan kenyataan hari ini saudara, dia beribadah di gereja. Artinya saudara, bahwa bukan masalah susah senang, bukan masalah sehat sakit, tapi bagaimana menghadapinya. Ada orang yang lain yang bagi saya menjadi inspirasi saudara dan sangat menguatkan. Di mana satu kali ada seorang bapak yang lumpuh, hampir bersamaan datangnya dengan bapak yang satu tadi saudara. Dan bapak ini dia sering minta doa, dan dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam Tuhan. Dari dia mulai datang ke gereja, dia ke gereja mungkin sekitar 1 tahun lebih. Dia ke gereja mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Dan dia mendengarkan khotbah serius sekali. Dia memuji Tuhan juga serius sekali. Lagu yang sangat dia senangi saudara adalah hidup ini adalah kesempatan. Dia sering meminta doa, kami sering berdoa bagi dia. Satu kali saya datang ke rumahnya berkunjung, dipanggil saya untuk berdoa. Dan ketika saya datang ke sana saudara, dia bilang kepada saya,
pendeta, sekarang aku tidak minta sembuh lagi. Karena dia berkata, aku sudah selamat saja oleh Yesus, itu sudah cukup bagiku. Wow, itu satu yang luar biasa, saudara. Dan memang bapak ini tidak sehat dari lumpuhnya sampai dia mati. Tapi dia sudah kuat menghadapi penderitaan itu. Bahkan dia tidak perlu lagi kesembuhan, karena dia sudah menemukan apa yang sangat dia butuhkan, yaitu keselamatan. Jadi ada orang yang karena penderitaan meninggalkan Tuhan, ada. Tapi ada orang juga yang tetap kuat dalam penderitaan. Di sisi lain, adakah orang yang karena senang meninggalkan Tuhan? Banyak, saudara. Seringkali saya menyaksikan juga bahwa ada orang-orang atau ada jemaat-jemaat yang mereka meminta doa, pendeta doakan kami, ekonomi kami hancur, usaha kami hancur, doakan kami supaya diberkati Tuhan. Lalu kemudian kami berdoa bersama, menangis bersama, kadang berpuasa bersama. Lalu Tuhan memberkati mereka. Dan kemudian setelah Tuhan memberkati mereka, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan dosa dengan berkat Tuhan. Kalau dulu sebelum diberkati, mereka tidak punya modal untuk berdosa, tapi sekarang mereka punya modal untuk berdosa. Bayangkan, saudara, berkat Tuhan itu membuat mereka jauh dari Tuhan. Adakah orang senang meninggalkan Tuhan? Banyak. Ada seorang anak muda, saudara, yang datang kepada saya. Dia berkata, aku mau melamar jadi angkatan. Tolong doakan saya, pendeta, katanya. Lalu saya tergerak, lalu saya bilang, kita akan berpuasa bersama di hari ini. Kami sepakat dengan harinya, kami berpuasa bersama, kami berdoa bersama, dan akhirnya mujizat terjadi. Dia lolos, saudara, dan dia menjadi seperti yang dia harapkan. Tetapi tidak lama kemudian dia meninggalkan Tuhan. Padahal dia sangat rajin, setia, dan kemudian dia terlibat pelayanan, tapi profesinya itu membuat dia jauh dari Tuhan. Bayangkan, saudara, ada orang karena senang meninggalkan Tuhan, ada. Jadi sekarang apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah bukan keadaannya, tapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana orang itu menghadapinya. Dan hari ini saya rindu bagi saya dan saudara, dalam kita menghadapi atau menjalani kehidupan kita, baik susah baik senang, itu biasa. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Paulus berkata, setelah dia tegaskan di ayat 12 bahwa dia biasa mengalami kekurangan, kelimpahan, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus, semuanya itu biasa ku alami. Lalu kemudian ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Itu yang penting, saudara, bahwa baik susah baik senang kita mampu menanggungnya. Baik susah baik senang kita mampu menghadapinya. Ketika susah kita tetap biasa setia ikut Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh berapi-api ikut Tuhan. Waktu senang kita juga tetap biasa berapi-api ikut Tuhan, cinta Tuhan. Susah senang kita tetap biasa, kita tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita sanggup menanggungnya, baik susah maupun senang. Hari ini, saudara, adakah saudara yang merasa bahwa beban saudara terlalu berat, masalah saudara terlalu besar, kesulitan saudara terlalu sulit, dan kemudian saudara merasa bahwa saudara tidak dapat lagi menanggungnya? Hari ini saya mau kita belajar, saudara. Ketika Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung, biarlah setiap kita juga berkata segala perkara dapat kami tanggung, susah senang semua dapat kami tanggung. Tapi kita lihat bersama bagaimana Paulus menghadapinya, bagaimana Paulus menanggung segala perkara baik susah baik senang tersebut. Kembali ayat 13 itu dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Maksudnya di dalam Yesus. Jadi kenapa dan bagaimana Paulus sehingga dia sanggup menghadapi segala perkara? Dia sanggup memikul segala beban. Dia sanggup menghadapi keberhasilan, kesenangan, tetapi dia sanggup juga menghadapi kesusahan, penderitaan.
Apa yang dia lakukan saudara sehingga dia sanggup menanggungnya? Sekali lagi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus menanggung semuanya di dalam Yesus, saudara. Dia hadapi semuanya di dalam Yesus. Itu sebabnya dia sanggup menanggungnya. Saat dia senang, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia susah, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia sehat, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia sakit, dia tetap ada di dalam Yesus. Saat dia kelimpahan, dia tetap ada dalam Yesus. Saat dia kekurangan, dia juga tetap ada di dalam Yesus. Itu sebabnya dia mampu menanggung segala perkara itu, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara mau menjadi pribadi yang matang, dewasa, mampu menghadapi segala situasi dan keadaan, saat sakit dan saat sehat tetap sama, mampu menghadapi semuanya. Saat susah, saat senang tetap sama, mampu menghadapi semuanya. Maka saudara harus hadapi semuanya di dalam Yesus, supaya saudara mampu menanggung dan menghadapi semuanya. Sama seperti Paulus, bagi dia tidak ada yang asing, saudara. Bagi dia biasa kesulitan, kesusahan, dan saat senang juga. Bagi dia itu biasa dia alami dalam hidupnya. Dan semua perkara itu mampu dia tanggung karena dia hadapi di dalam Yesus. Hari ini ketika ada bebanmu, apakah engkau tetap hadapi dalam Yesus? Hari ini ketika engkau senang, apakah engkau tetap menghadapi semuanya di dalam Yesus? Saat ini ketika engkau sakit, apakah engkau tetap hadapi di dalam Yesus atau engkau pergi ke dukun? Ketika engkau sehat, apakah engkau mengingat Yesus atau melupakan Yesus, lebih sibuk dengan perkara dunia? Dengar saudara, supaya kita mampu menanggung semuanya, hadapi semuanya di dalam Yesus. Lalu kemudian saudara dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus, baik senang baik susah? Karena dikatakan yang memberi kekuatan kepadaku. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara waktu saudara susah, jika saudara hadapi kesusahan itu di dalam Yesus. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara waktu saudara senang. Artinya senang pun saudara tidak akan lari dari jalan yang benar. Jika saudara hadapi semuanya di dalam Yesus, Dia akan beri kita kekuatan waktu susah. Dia akan beri kita kekuatan waktu senang. Itu sebabnya saudara, hadapi semuanya di dalam Yesus, baik susah maupun senang. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, bahkan di sepanjang hari ini, dalam kita melaksanakan segala kegiatan kita, aktivitas kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun yang kita jalani hari ini, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa hadapi semuanya di dalam Yesus. Karena kalau saudara hadapi semuanya di dalam Yesus, saudara akan sanggup menghadapi masa sulit, masa senang. Saudara akan mampu menanggung beban berat, dan saudara juga mampu berjalan terus dalam kebenaran ketika semuanya baik-baik saja. Hadapilah semuanya di dalam Yesus, maka saudara dapat menanggungnya. Karena ketika saudara hadapi dalam Yesus, Dia akan beri kekuatan kepada saudara. Puji Tuhan saudara. Lakukan segala aktivitas saudara hari ini, jalani semuanya di dalam Yesus, maka kekuatan daripada Tuhan mengalir bagi saudara dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hati saudara bahwa saudara akan hadapi segala perkara di dalam Yesus yang akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkanlah firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa
bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai,
karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu, Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak,
Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.